penonton setia Klik Andi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, yang sakit semoga segera pulih. Nah ini mungkin pada bertanya-tanya, siapa sih ada orang GJ nih nggak jelas tiba-tiba di YouTube keren banget punya Made Andi Arsana. Nah ini ada segmen baru istimewa nih episode kali ini karena Klik Andi meluncurkan segmen baru yaitu Family Talk yang akan bicara banyak soal keluarga, rumah tangga, parenting dan lain-lain. Nah nanti mungkin Mas Andi akan cerita lebih banyak nih soal segmen baru ini gitu tentang Family Talk. Dan kita yang lebih istimewa lagi, kami mengabulkan permintaan banyak banget netizen yang minta orang di balik kesuksesan Made Andi untuk hadir di Klik Andi. Siapa lagi kalau bukan Mbak Asti, istri tercinta Mas Made Andi Arsana. Ya, istrinya cuma satu sih ya Mas ya sejauh ini. Aduh, saya malu ini sebenarnya. Malu-malu tapi nanti bakalan jadi bintang. Mungkin nanti bikin YouTube sendiri ya, seperti Nagita Slavina. Nagita Asti. Iya. Mas Andi nih, segmen Family Talk. Mungkin sekalian kenalin saya sih Mas Andi, saya belum kenalan. Pokoknya orang GJ tiba-tiba ada di sini. Selamat datang Zaki. Terima kasih. Zaki ini sebenarnya kalau ngikutin aku tuh harusnya pasti tahu Zaki gitu, karena paling sering jadi moderator kan. Zaki adalah co-founder dari Mini Academy. Wih, iklan masuk. Terima kasih. Tolong ya Instagram @miniacademy nanti dicek. Smooth ya. Smooth iklan ya. Tapi makasih banget loh Zaki sudah datang. Dan ini kan sebenarnya gini ya, Zaki sih kita kan ngomong biasanya tuh Mas Andi itu kalau punya podcast nanya-nanyain orang oke sih, tapi sebenarnya banyak juga orang yang pengen tahu kan gitu kan Zaki bilang kan. Pengen tahu pandangannya Mas Andi sendiri gitu kan. Terus aku bilang ya udah kalau gitu kita bikin aja yang jangan aku yang nanyain orang, tapi orang datang bertanya. Nah Zaki adalah salah satu yang mendapat kesempatan pertama gitu. Terima kasih loh, suatu kehormatan gitu. Dan Family Talk ini kita baru aja bikin tadi kan. Iya namanya barusan. Namanya barusan. Tapi mungkin idenya udah dari waktu kita sering ngobrol gitu ya. Karena jujur aja nih saya yang generasi ya 1 dekade jaraknya ya sama beliau-beliau ini, belajar banyak jujur aja Mas Andi, Mbak Asti. Saya dan suami tuh belajar banyak banget. Bahkan kami pernah mengambil satu keputusan yang cukup besar itu setelah ngobrol gitu sama Mas Andi dan Mbak Asti, dan itu nyambung sama topik kita sekarang yaitu tentang rumah gitu. Oke. Nah, dulu kami pernah mengambil keputusan besar nih. Tapi satu dulu, aku senang banget nih artinya Mbak Asti mau ikut. Mbak, bentar terpaksa atau? Ini kakinya aku injak nih. Saya diancam kalau nggak mau suruh tidur di luar. Nah ini tapi Mbak Asti gimana Mbak? Aku pengen tahu dulu dong perasaannya berada di, biasanya kan katanya jadi tiang wingking ya. Tiang wingking tuh kalau bahasa Indonesia di belakang layar lah gitu. Itulah. Kan sekarang di balik laki-laki itu ada perempuan yang sibuk. Saya menjadi tiang wingkingnya gitu. Kok tiba-tiba disuruh ikut podcast gitu ya. Sebenarnya agak deg-degan gitu Mbak Zaki. Tapi untungnya moderatornya udah hampir setiap hari ketemu gitu, jadi enak gitu. Kita ngobrol santai gitu ya di sini. Nah tadi nyambung nih yang aku bilang tadi Mbak Asti, Mas Andi yang kami pernah memutuskan hal besar gitu terkait tinggal di mana ketika itu. Dan ini juga nyambung sama episode podcast Mas Andi sebelumnya nih tentang desain rumah ya, yang ada di episode sebelumnya. Aku ngundang arsiteknya waktu itu. Betul. Nah, yang belum nonton nanti silahkan ditonton episode sebelumnya tentang desain rumah gitu. Nah, ada banyak pertanyaan Mas Andi dan Mbak Asti. Karena rumahnya Mas Andi kan sering tampak di story Instagram gitu ya, di feed juga. Ada banyak pertanyaan, pekerjaan Made Andi Arsana nih apa sih kok rumahnya tampak bagus banget di Instagram. Ini aku nggak tahu netizen tuh memuji atau menghina, mencurigai gitu ya. Aku tuh pengedar sebenarnya. Pengedar ilmu ya. Asik. Ya guru lagi, memang dosen di UGM. Pekerjaan sih itu aja, nggak ada yang lain. Oh berarti ini bertanya-tanya, baru lumayan nih ya dosen UGM kayaknya. Tampak bagus di Instagram loh. Itu juga perlu dibahas tuh. Kalau aku foto di sudut-sudut yang lain nanti nggak tampak bagus itu. Jemuran nggak kelihatan ya, kotoran kucing nggak kelihatan gitu ya. Nah itu yang. Tapi rumah yang normal adalah rumah yang berantakan. Karena rumah yang rapi itu rumah contoh. Rumah mau dijual. Mau dijual.
Oke, tapi Ya. kalau pengen tahu, karena saya sendiri tahu gitu ya rumahnya Mas Iya, iya, Andi, iya. dan mungkin juga pertanyaan yang serupa. Banyak teman-teman yang pernah datang ke sini juga Iya, iya. gitu. Sebenarnya gimana sih perjalanan Mas Andi dan Mbak Asti itu membangun rumah ini? Ya. Karena kalau tadi kita bicara soal pekerjaan, tetap saja orang akan bertanya-tanya gitu, Mas. Gitu. Dari mana sih sumber dananya gitu? Apakah memang dapat warisan atau seperti apa? Ya. Ya itulah gunanya dapat anak dari konglomerat ya. Asik. tapi enggak berlaku pada lagi. saya. Bohong. Enggak berlaku pada saya tapi kalau itu. Apa ya? Yang dari waktu dulu ya, dari segi waktu dulu. Kita bangunnya ini kan udah nikahnya udah lama gitu. Jadi membangun rumah itu kita memang cukup lambat ya. Iya, Dari iya, membeli tanahnya 2005, baru bisa membangunnya 2015. 15. Jadi 10 tahun. 10 tahun kemudian. Nikahnya tahun 2003. Lebih lama lagi. oh Jadi oke. punya rumah itu 12 tahun setelah menikah. usia 12 tahun pernikahan ya. Ya. Dan aku sudah hampir 40 tahun tuh usianya. Oh, Sudah senior. iya. Ini menarik ini karena anak muda sekarang tuh berlomba-lomba gitu loh Mas Andi, Iya, iya. Mbak Asti, untuk segera punya rumah, mau Yes. nggak mau tinggal sama mertua, orang tua. Nah, berarti sebelumnya tinggal di mana? Sama orang tua saya gitu, kebetulan bapak dan ibu ada di Jogja. Terus ada nilai plusnya kalau tinggal sama orang tua itu, ada yang ngasuh anak kami. Jadi bisa dimintain tolong, Iya. jagain dulu kalau kita harus kerja gitu. Ya waktu itu Iya. prihatin lah. Jadi statusnya memang aku tinggal sama aku yang tinggal sama mertua nih. Orang Bukan tuanya Mas. Mbak Asti gitu. Jadi tinggal di Jogja bersama statusnya paling enggak ya, sama bapak ibu di Jogja intinya di. Ya aku bilang itu tadi, untungnya mendapat orang tuanya di Jogja gitu, di tempat dimana kita kerja tuh di situ. Jadi 12 tahun itu statusnya numpang aku sama bapak ibu mertua. Walaupun secara fisik kan kami banyak sekolah ya di luar negeri. Jadi kalau orang nanya, kamu tinggal di Jogja itu di mana? Jawabannya pasti di rumah mertua. Walaupun secara status ya, tapi fisiknya kan kita lebih banyak di Australia. Jadi secara fisik di Australia, tapi kalau statusnya gitu tinggal di mana? Karena kan nggak punya rumah di Jogja, tempat mertua. Oke, nah tadi kan Mbak Asti menyampaikan untungnya gitu ya, anak ada yang Iya, iya. jagain gitu. Nah, ada nggak sisi negatifnya? Kan ini yang kekhawatiran banyak orang, apalagi misalnya Mas Andi, mohon maaf ya gitu, Iya, iya. laki-laki Laki. gitu. Dan setahu saya di budaya Bali, Iya, asal iya, Mas Andi tuh kayak suatu yang Yes. aneh gitu untuk tinggal Sangat sama. aneh. Terus gimana? Di Bali itu kan sebenarnya perempuan itu yang datang ke rumah laki-laki, gitu kan. Jadi harusnya Mbak Asti lah yang datang ke tempatku. Lebih wajar dilihat Asti tinggal sama bapak ibuku, tidak sebaliknya. Nah ada di Bali itu istilah di Tabanan, nyentana itu artinya laki-laki berlaku seperti perempuan yang pindah ke tempat istrinya. Paham nggak? Ya, Biasanya karena dia nggak punya saudara Iya, laki-laki. karena ada misalnya, ya betul, keluarga Bali, anaknya cewek doang, nggak punya anak cowok, dia harus mendatangkan cowok ke rumahnya kan gitu, untuk meneruskan keluarga. Jadi ada kesan, aku tuh seperti itu. terus Jadi berpindah status dari istilahnya itu dari laki-laki ke perempuan gitu kira-kira kan. Itu sebenarnya juga tidak mudah ya dilihat dari segi tradisinya gitu orang Bali waktu itu. Tapi kan ini terjadi karena memang pertimbangan teknis ya. Aku tinggal di Jogja, lalu ya memang belum punya rumah kebetulan. Kalau saja bapak ibuku yang ada di Jogja, ya kami akan tinggal sama bapak ibuku pasti kan gitu. Tapi bapakku kan tinggalnya di Tabanan. Gak mungkin ngajar di UGM tinggal di Tabanan dulu ya. Kalau Iya, sekarang iya. mungkin ya. Online. Gitu. Jadi keputusan itu adalah ya udah aku tinggallah sama mertua. Nah, yang agak berat mungkin sebenarnya di orang tuaku sih awalnya. Karena bagi mereka kan nggak apa namanya tidak Wajar tadi. tidak wajar itu tadi kan. Yang ada adalah harusnya Asti yang tinggal tempatku tambah aku yang tinggal tempat mertua gitu. Tapi artinya setelah kita jelaskan situasinya segala macam, ya plus memang belum punya uang ya tentunya yang paling penting. Ya ada bapak ibuku ini merelakan gitu.
plus juga karena memang kedua orang tua kami itu akrab sejak dulu, itu membantu sekali. Gitu. Jadi itu saling mengenalnya itu dekat lah. Gitu. Itu sangat membantu sih. Oke, berarti sebelum menikah nggak punya rumah, nggak punya uang itu, Yes. boleh dibilang tabungan gimana tuh? Waduh, itu kalau tabungan itu benar-benar dulu tuh kami nikah. Waktu 2003. nikah itu memang udah kerja ya, cuman masih baru Iya. benar-benar baru fresh, nggak ada, Baru- belum ada setahun ya mungkin ya. Belum. Di Kan Astra. Mas iya. Ya. Terus saya juga lagi koas, jadi memang belum punya penghasilan. Tapi memang karena Pak Andi ini harus, kan dosen waktu itu harus harus nyari sekolah S2 dulu kan, jadi untungnya udah dapat beasiswa. Jadi kita MBA nih, Merit by OSAID. Asik. Tapi terus terang tabungan benar-benar setelah menikah itu kami berapa punya tabungannya? 1,2. 1,2 Bukan juta. miliar ini. Aku nunggu belakangnya tadi. Tapi bener tuh. Jadi aku nikah 2003 kan. Nikahnya kan di rumahku di Tabanan. Aku ingat banget tuh. Pulang ke Jogja naik naik bus. Naik bus. Nggak bisa naik pesawat. Uang udah nggak punya. Aku ingat tuh ngobrol di kapal kita ya. Aduh, romantis banget pasti ya. Duitnya nih bener romantis sih nggak romantis gimana duit nggak punya. Jadi mau nggak mau Ya, memang dia harus tinggal di orang tua. Nah, itu Memandang poin. positif Numpang di ini. orang tua karena kami nggak punya oke. duit gitu. Nggak punya uang, kita nggak punya uang. Karena habis untuk menikah Menikah. itu pun Walaupun subsidi juga. Terus di orang tua tuh. Terus terang aja. Jadi Iya. aku kerja di Unilever sama Astra, lalu ke UGM. UGM nggak usah lah dipikir, nggak usah direken dulu tuh, karena gajinya per bulan kan 500, Cie. Bukan jutaan, Jadi 5.000. istilahnya dosen jadi- non PNS. Barusan ya belum Nah, PNS jadi artinya ya. tuh pindah UGM, udah statusnya di dosen, lalu aku menikah di tengah jalan itu. Sehingga uang yang dipakai nikah itu kan berarti uang ya sebelumnya aku kerja di Unilever dan Astra itu pun nggak cukup. Karena di Bali itu biasalah kan putra mahkota kami ini kan. Maksudnya agak serius lah kayaknya bapak ibuku menyiapkan pernikahan dan mereka yang menyiapkan itu terus terang aja gitu. Aku tentu kontribusi tapi minimalis lah ya kontribusinya. Minimalis. Kontribusi minimalis aja pulang ke Jogja 1,2 sisanya gimana? Di kapal tuh kita ngobrol ya. Ya gimana nggak ada Waktu itu pilihan. saya inget banget waktu pulang Pak Andi kan waktu itu memang kita karena merit by OSAID kita mikir aduh uangnya kok cuma 1,2 juta, kita mau apa nanti? Ya nanti pulang dari Australia setidaknya kita punya tabungan 50 juta aja gitu. Wah itu udah kayak Jadi itu ngeri cita-cita. banget rasanya itu. Oh, berarti posisinya waktu itu udah keterima Iya, OSAID, beasiswa betul. AAS ya. Beasiswa ya kalau dulu kita sebutnya AUS-Aid ya. AUS udah diterima, ibaratnya tinggal berangkat, tapi berangkatnya itu pun tahun depannya Zaki. 2004 berangkatnya. Tapi 2003 awal itu sudah dapat. Jadi kayaknya semacam semangatnya udah gede banget. Tapi duitnya tetap nggak ada sih ya. Jadi aku ingat banget tuh di kapal tuh kita bilang, "Oh, kita nggak punya uang nih." Untung memang nanti di Jogja bisa tinggal sama mertua. Sangat lumayan itu. Tapi itulah cita-cita kita nanti kalau misalnya pulang dari kuliah, aduh, bawa duit 50 juta aja kayak udah paling kaya di dunia gitu. Ya, ingat banget tuh menyebut beda kan, cita-cita orang tuh jadi tergantung situasi saat itu kan. Jadi Setuju. pokok intinya kita harus punya impian menurut saya. Walaupun impian itu Ya gitu doang, ya, segitu. segitu doang, tapi itu dari dibanding dengan yang sekarang Iya, kan iya, betul. it's a big thing gitu. Ya sekarang 50 miliar lah ya. Dulu 50 juta. Artinya kan relatif terhadap 1,2 itu tadi. Di dompet 1,2 ini. Jadi cita-cita 50 juta tuh udah kayak itu aja kita ragu-ragu kan mungkin apa enggak gitu. Iya. Terus akhirnya dapat nggak itu 50 juta ini yang bikin penasaran. Doanya terkabul nggak ini? Ya, untungnya selama saya mengikuti suami ya istilahnya spouse mengikuti suami, saya mendapat kesempatan untuk bekerja di sana. Jadi memang kalau di Australia itu pasangan bisa kerja full time. Jadi kalau di Australia kan gaji juga per jam kan, jadi lumayan lah untuk ditabung waktu itu. Cukup mungkin sekitar 1 tahun saya kerja. Pak Andi juga sempat lah namanya mahasiswa kadang bosen dengan Riset. perkuliahan,
kerja inilah yang tidak perlu otak, misalnya cuci piring gitulah. Itu pun menghasilkan uang. Maksudnya menghasilkan tabungan. Ya setelah itu saya hamil, jadi nggak bekerja sih, tapi itu karena kita setidaknya punya 50 juta, sudah kecapai waktu itu. Akhirnya jadi memutuskan beneran? Punya anak. Oh tapi beneran kecapai itu Pak? Ya alhamdulillah ya, maksudnya Luar biasa. Sebenarnya beyond Iya. expectation, tapi at least bisa untuk jalan-jalan, bisa Iya. untuk menabung gitu ya. Menarik sih sebenarnya itu. Oh itu keren loh. Jadi maksudnya. waktu aku di Australia itu kan aku berangkat duluan. Jadi habis kita nikah, lalu stay di Indonesia selama setahun sebelum berangkat gitu kira-kira gitu ya. Nah, tapi selama setahun itu kalau boleh cerita dikit ya sebenarnya dari 1,2 plus gaji bulanan itu aja, tapi kita merasa kok kayak hidupnya itu semangat karena kan ntar lagi mau ke Australia, ngerti gak? Iya. Jadi seperti makan dengan harapan gitu, ngerti gak? Nah, kalau kita udah mulai dengar nanti ada gimana. Nah, ternyata beneran pas aku berangkat, Mbak Asti, Ibu berangkat kan sebulan setelahnya. Februari, aku kan Januari, Februari Mbak Asti datang. Maret Ibu udah kerja kalau nggak salah. Gitu cepet. Betul ya? Dan di Australia berapa tahun? Total 2 tahun. 2 tahun. Tapi Untuk Mbak S2 Asti ya. kerjanya tuh cuma setahun karena di tahun kedua hamil. Hamil. Tadi. Ya itu tadi kita udah mau itu, cukup lah tabungannya, sekarang kita program punya anak gitu Ya, kan. betul. Ya. Jadi yang sebenarnya ngasilin duit banyak tuh Mbak Asti. Kan- Ya aku tadi mau menyimpulkan artinya. Tapi berarti ini aku jadi curiga nih. Jadi ini membawa kurs dolar ke Indonesia, jangan-jangan untuk akhirnya tadi kita balik ke soal rumah Iya, gitu. iya. Apa bener nih kecurigaan saya? Aku mau konfirmasi nih. Ya paling nggak gini, kita harus secure dana kita kan. Waktu itu kita Ya. mikir kita mau apakan ini tabungan yang dari Australia ini. Kalau sekedar tabungan kayaknya nggak akan nambah, yang istilahnya investasi ya. Kita Ya, harus ya, ya. investasikan dana ini sebelum Habis gitu. Sebelum Akhirnya jadi ya. yang lain-lain. HP gitu ya. Terus untungnya kita punya orang tua waktu itu untuk cari tanah gitu, karena ya tahu sendiri lah, tanah itu yang paling Harganya cepat naik. ya. Ya. Terus paling nggak ini dana tidak kemana-mana, kita investasikan gitu. Iya. Dia bapak sama ibu Yes. mertua, yang bapak ibunya Pak Andi datang sama bapak ibu saya berunding, dapatlah tanah ini sebenarnya. Ya namanya jodoh-jodohan ya, ternyata bisa kita miliki 2 tahun setelah kita menikah, kita punya tanah itu dari Iya. hasil tabungan. Jadi tuh posisi masih di Australia tuh Saki. Tapi Karena tanah Mbak Asti udah kayak yakin gitu, udah nih punya lumayan kan dari kerja tadi itu. Kita mikir beli tanah, tapi kan nggak bisa pulang, nggak bisa kita lagi di Sydney. Kita pesan sama Pak Ibu kayak tadi. Bapak ibunya Mbak Asti yang di Jogja untuk nyarikan. Lalu kenapa Bapak Ibuku terlibat tadi itu? Nah, nyambung ke pembicaraan tadi, karena aku kan orang Bali itu patrilineal ya. Jadi garisnya itu adalah garis laki-laki, maka sangat etis lah kalau aku juga membuat orang tuaku sendiri merasa turut memutuskan pilihan itu kan gitu kayak gitu. Makanya terus padahal sebenarnya sih kalau soal teknis kan pasti Bapak Ibu Jogja yang tahu. Beliau katanya ngelihat tanah ini ya Bu ya. Lalu kan nggak ada video kalau waktu itu. Aku harus percaya wae lah pokoknya. Terus untuk mengkonfirmasi kepercayaanku, aku telepon Bapak Ibu di Bali, tolong datang ke Jogja untuk melihat tanah itu. Kalau Bapak Ibuku oke, aku harus merem wae gitu kayak. Karena Untung Bali Jogja ya Mas ya. Saya bayangin Papua, mana jauh banget. Akhirnya mereka datang ke sini. Bapak Ibuku langsung bilang bagus. Oh. Jadi aku deal tanah itu nggak ngelihat sama sekali. Tapi sepercaya itu Mbak Asti, Mas Andi sama orang tua. Iya, kalau menurut saya kan namanya orang tua pasti tahu yang terbaik buat kita ya. Jadi waktu itu bapak sama ibu sama mertua sudah bilang udah survei, udah everything, lokasi juga bagus, tanahnya juga luas, walaupun agak di desa kan di sini tuh waktu 2005 itu masih sepi. Kebayang. Jadi walaupun agak jauh tapi dapat luas. Jadi kita mikirnya ini kita mau punya rumah kita nanti di sinilah gitu. Jadi ya yang senyaman mungkin ya kalau bisa luas gitu. Itu sih, terus ya mumpung ada. Ya, dan sebenarnya sih kita
cukup tahu sih daerah ini sebenarnya. Pernah tahu lah, agak-agak tahu karena kan ada pura dekat sini. Waktu zaman kita mahasiswa itu memang kita tahu lah gitu ya. Sehingga tidak asing-asing amat, tapi yang aku bayangkan jauh banget itu. Iya, zaman dulu kerasa Zaman dulu. banget jauhnya dari kota. Persis, kamu masih pakai nabu tuh gitu. 2005 kan. Iya, SMA itu. Itu. Jadi memang, tapi Zaki tadi menarik pertanyaannya. Iya, memang kami sepercaya itu. Karena seperti tadi Mbak Asti bilang, pasti mereka terbaik ininya. Sama bagiku sih, kalau keempat orang tua ini akur memutuskan sesuatu, kayaknya nggak ada yang lebih baik dari itu deh, menurutku ya. Ya nggak sih? Iya, Aku iya. bayangin, bener nggak sih dugaanku, kalau merekanya yang tidak cocok, walaupun kitanya cocok, kayaknya juga ada aja mungkin masalah belakangan. Kalau sudah sesama keempat orang tua tuh, iya satu pendapatnya, kita udah merem aja kayaknya gitu kan. Oh iya, ya sebenarnya menghindari konflik juga sih nanti Iya, betul banget. Betul daripada kemarin lo udah tak cariin di situ ngeyel gitu kan. Untuk Gitu. hal kayak gitu. Nah, bangunnya Mas Andi, Mbak Asti tadi kan Ya. baru beli tanah, Nah. terus perjalanan sampai bisa bangun. Bisa dibayangkan tuh, kalau Mbak Asti kan kerja di sana dengan gaji segitu, artinya inilah ya, cukup lah untuk membuat waktu itu untuk beli tanah juga. Jadi kami itu gini lah kira-kira pembagiannya. Beasiswanya kan aku yang dapat, itu untuk hidup. Untuk hidup. Mbak Asti bekerja itu full kita tabung, kira-kira gitulah. Sederhananya gitu. Makanya kalau teman-teman mau sekolah ke Australia ini, sebaiknya punya pasangan dulu ya. Saran yang luar biasa. Apalagi kalau pasangannya masih belum punya anak gitu, bisa kita. kerja. Aku tadi mau dipekerjakan ya, tapi ya bisa kerja. Tapi memang itu bekerja itu ini ya, apalagi kalau belum ada anak waktu itu. Bekerja itu juga salah satu pengalihan gitu kan. Suami sibuk Aku sekolah, masih ini kan. istri harus ngapain gitu kalau nggak kerja. Iya, bener juga. Dulu kan belum ada drakor ya dulu ya. Sekarang Suruh ikut lagi, tinggal pasang Netflix gitu ya. lebih baik mencari cuan. Iya, dan itu benar banget. Nah, akhirnya kita, tapi kan habis tuh Zaki duit itu. Karena kan kerjanya setahun kan. Jadi untuk beli tanahnya habis. Plus satu lagi mungkin ini jarang kami ceritakan. Kami kan mendatangkan keempat orang tua ke Australia gitu. Waktu Oh iya. melahirkan, Ketika akan ketika Laita lahir. Ketika Lita Laita lahir. Jadi kita inilah, kita habiskan uang kita itu untuk mendatangkan keempat orang Iya. tua karena ke. sudah merasa udah punya tanah gitu. Iya, jadi beli tanah dulu, ingat ya, beli tanah dulu. Beli tanah. Segala sisa dikit-dikit tuh, wes, Yang gitu. terakhir kita punya cita-cita untuk mendatangkan orang tua, Tua. ngajak orang tua ke luar negeri gitu ya. Pas kalian mau melahirkan Ya, gitu. jadi mereka tuh berempat nungguin Lita lahir di Australia, Oh, Sydney. bahkan sebelum Lita lahir. Sehari sebelum datang. Wow, luar biasa ya cita-cita. Ya tadi kan udah kebayang 50 juta tuh jadi orang paling kaya ya soalnya ya. Jadi bisa lah gitu. Menarik. Jadi artinya tanah udah kebeli, orang tua udah datang ke ini, apalagi gitu kan kira-kira gitu. Mungkin kalau di Islam udah mengumrohkan. Ya. Ya enggak sih. Tapi pas pulang miskin lagi. Karena kan itu tadi kan, Iya. habis. Ya udah kita nggak Mulai bahkan lagi. tidak mikirin ini karena ya tanahnya udah kebeli tapi ya nggak bisa diapa-apain. Untung ada Pak RW Bu ya yang rajin merawat. Jadi dirawatnya selama 10 tahun. 10 tahun tuh kita titip ke Pak RW yang di Kebun sini ya tuh. berarti dulu ya. Sawah. Oh, sama. Maksudnya sebenarnya secara status dia udah pekarangan, tapi fisiknya masih Jadi dijadikan harus sawah. ada yang merawat gitu Yang merawat. kan. Otherwise kan nanti masih kacau. Nah, jadi 10 tahun berarti dari 2005 ke 2015. Nah, selama 10 tahun itu yang terjadi adalah kan gitu ya berarti ya. 2006 kita pulang Bu ya. 2006 pulang. 2007 aku sempat juga kerja di UN kayak gitu, jadi riset gini gitu. Di Amerika ya, Amerika. Lalu 2008 balik lagi ke Australia, begitu ceritanya. S3. S3. Nah, di S3 itulah Mbak Asti ikut, Ita ikut lagi, banyak hal terjadi di situ. Intinya juga akhirnya ya bisalah kita ngumpulin duit lagi. Walaupun terus terang aja nggak sesemangat di S2 kayaknya kita ya. Maksudnya Kenapa tuh? udah kaya kali ya. Enggak juga sih, bukan. Kan belum ada bangunan. Justru ya. Mau tinggal di pengarangan. Apa ya? Kan waktu itu ini kan, Ibu kerja nggak sih waktu itu? Kerja kan? Di Wolonggong. Kerja. Kerja. Waktu di Wolonggong. Nah, jadi sebenarnya nih maksudnya gini, bukan nggak sesemangat itu sih. Maksudnya dari 4 tahun kita di sana itu nggak full kerjanya.
gitu. Tapi Mbak Asti kerja 2 tahunan mungkin ya. Mbak Asti bukan S2 juga? Belum. Belum. Oh. Belum. Mbak Asti kerjanya Jadi waktu saya itu. sempat mengikuti Pak Andi untuk S3 kan. Iya. Terus di tahun pertama mungkin karena bawa anak kecil, saya harus menyesuaikan dulu si anak untuk di childcare kan sebelum saya mau kerja. Belum bisa bahasa Inggris juga kan Lita waktu itu. Ya waktu itu 2,5 2,5 tahun. tahun. Jadi setelah dapat childcare, terus dia udah bisa adjust sama teman-temannya, lingkungannya, terus kemudian saya mencari teman-teman komunitas yang juga bekerja di situ. Akhirnya dapatlah pekerjaan dari teman-teman ya. Yeah. Jadi disitulah sebenarnya itu penting juga kalau berteman dengan sesama orang Indonesia. Jadi networking ya. Ada istilah orang Indonesia itu terkenal rajinnya kan. Jadi mulai bekerja dapat selama 2 tahun mungkin saya waktu itu kerja full time. Baru pulang ke Indonesia. Untuk jadi Mbak Asti pulang duluan. Saya pulang duluan karena ada kesempatan kerja di UGM waktu itu. Nah, kemudian 2010 ya. Kemudian saya dapatlah sekolah lagi di Australia, juga. Jadi menyusul di tahun terakhir 2013. Tahun terakhir Pak Andi kuliah S3. Saya dapat. Jadi tahun 2008 kita berangkat bareng, tapi 2010 Mbak Asti pulang. Tapi dari 8 ke 10 itu kan udah kerja tuh. Iya. Itu. Jadi beliaulah yang sudah banyak sebagai penghasil utama di rumah tangga kami. Jadi sebenarnya rumah ini kalau mau dihitung-hitung aset gitu ya saham gitu ya. Sudah jelas lah. Sudah jelas ya siapa penghasil utamanya gitu rumah ini. Terus setelah itu jadi sekali lagi pembagiannya seperti kemarinnya. Ya udah uang beasiswanya kita fullkan untuk hidup. Mbak Asti kerja itu kita fullkan untuk nabung kira-kira gitulah ininya. Oh oke. Nah, berarti bawa kurs tadi kan balik lagi kurs dolar dibawa ke Indonesia. Itu 2010 pulang. Tapi kan kita Mbak Asti pulang ke Indonesia. Ibu kerja di mana waktu itu ya? Di UGM. Lalu dalam kerja UGM itu dapatlah kesempatan sekolah lagi. Nah, itu waktu itu prestasiku yang paling tinggi itu memotivasi Mbak Asti untuk bisa sekolah dapat beasiswa AAS dan dapat gitu. Karena Pak Andi biasanya memotivasi orang lain, masa istri sendiri gitu. Padahal lebih susah kayak kapan-kapan boleh dibahas ini bagaimana memotivasi istri sendiri. Lalu berangkatlah Mbak Asti 2013 balik lagi ke Australia. Kami beda universitas. Ini menarik nih. Saya di Sydney, Pak Andi di Wollongong. Jaraknya berapa? Naik kereta 1 jam lah. 90 kilo kira-kira. Tapi kemudian aku ngalah, ya nggak ngalah sih ya. Tinggallah kami di Sydney bareng-bareng gitu. Karena S3 kan nggak harus tiap hari kelas ke kampus. kan. Kalau saya kan ya, harus di kelas. Jadi gitu. mengalah lah bersama saya di Sydney. Tinggal di Sydney. Tujuan utama sih agar irit sih, bukan ini ya, bukan sok-sok romantis gitu enggak. Daripada kita tinggal di 2 rumah, mahal banget loh di Australia itu rumah. Jadi aku stop tinggal di Australia, di Wollongong, pindah ke sini. Jadi kita tinggal kamar kita segini ada nggak sih? Iya ada. Segini lah kira-kira kamar kita tuh. Satu studio ini ya. Satu studio ini. Kasurnya single bed. Single untuk berdua. Serius? Tapi untung waktu itu masih kecil ya. Ini mohon maaf nih. Iya. Sekarang kayaknya udah nggak muat lagi. Iya betul. Itu zaman perjuangan kan. Jadi disitulah kami kemudian setahun terakhir aku menyelesaikan S3, Mbak Esti menyelesaikan S2 gitu. Lalu singkat cerita nih, berjuang pulangnya bareng gitu ceritanya. Berarti waktu itu udah nggak ada yang bekerja kan, semua sama-sama kuliah kan ya. Terakhir itu udah nggak ada mikirin lagi gitu. Oke. Udah nggak bisa lagi kerja. Terus akhirnya kan baru kemudian terpikir untuk membangun karena tadi punya tabungan itu kan Mas Andi. Nah dalam perjalanan itu gimana? Aku penasaran sih, maksudnya beneran cukup buat bangun? Karena kalau cukup, aku jadi kepikiran daftar beasiswa, kira-kira dapat berapa dikumpulin gitu ya. Atau pertanyaannya gini sih, habis itu masih KPR nggak sih? Nah kalau jawabannya adalah tidak cukup. Kami sebenarnya modal nekat, bener. Gimana tuh Mbak? Jadi sambil berjalan. Jadi kalau nggak salah tuh Bu, kalau boleh saya dipotong, dari anggaran rumah, duit kami itu hanya 50-60%.
dari anggaran rumah yang Dari oleh arsitek itu ya. RAB-nya itu kita cuma punya Ya, 20-60%, dari sisanya itu. gimana? Nanti dipikir belakangan. Tapi setelah tak pikir nggak ada solusi kecuali ngutang. Ngutang, akhirnya ngutang. Akhirnya Akhirnya kami, KPR. halo Kosut Gama. Kosut Gama itu kooperasinya UGM. Itulah penyelamat kami. Itu memang penyelamat para dosen dan semua Oh, pegawai banget. kayaknya ya. Iya, betul. Jadi aku ingat banget itu, setelah kita mikir nggak bisa juga nih kayak ikutan doa ini, akhirnya di bulan keberapa gitu ya setelah kita mulai Jadi ini. kan kalau kalau bersama ini apa? Arsitek. Ada arsitek ini ada termin-termin kan. Jadi Iya, kita iya, agak iya. bisa napas. Jadi Yes, dari yes. RAB termin 1 kita udah bisa napas gitu. Hmm, Nanti termin 2. Nah, yang termin 3 nih kita mikir. Akhirnya ambil nggak mau. KPR gitu. mau nggak mau. KPR. Oh, oke. Mungkin ada satu cerita kalau boleh sedikit. Ibuku itu kayaknya beliau tuh punya mungkin cita-cita masa lalu ya. Ketika nanti anaknya bangun rumah, kayaknya ada semacam cita-cita mau bantu. Mungkin ini dugaanku. Tapi kan waktu itu 2014 itu ibuku kan di rumah tuh ini ya lebih ke properti, adalah usaha kecil keluarga itu. Dan properti lagi kolaps tuh. Pas Pak Jokowi baru naik, pokoknya kacau lah itunya tuh. Jadi nggak punya uang sama sekali. Ya udah, ya aku juga tidak tahu itu. Nah, kenapa kemudian aku cerita begini? Karena pada saat kami itu akad kredit di notaris, di hari yang sama aku menjemput ibuku yang datang menengok aku membangun rumah. Dan tempat pertama yang aku ajak dari bandara adalah tempat akad kredit itu. Nangis ibuku. Iya, iya. Ya artinya mungkin beliau punya ini sendiri ya, imajinasi sendiri tentang kok tidak bisa mungkin begitu. Kataku sih ya ini aja gitu. Karena kan dilihat soalnya angkanya tuh. Aduh anakku kok berutang banyak sekali, at least menurut beliau kan gitu. Itu momen yang menurutku tuh penting ya untuk ini. Ya udah kita akhirnya berutang memang untuk menyelesaikan rumah ini. Oke. Udah lunas belum Kosut Gama? Tolong dicek. Itu 8 tahun. Berapa tahun, Mbak? Oh, 8 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun berjalan 2015 kan berarti sekitar 5 tahun 6 tahun. Ya masih KPR sebenarnya. Ya. Oke. Cuman ini apa namanya? Berusaha menabung kita- untuk melunasinya. Ya Ya nyicil. kita ini sih. ya. Itu kan pilihan akhirnya kan. Kita ngitung-ngitung lah kalau misalnya kalau kita lunasin bisa apa enggak. Kalau dibiarin kayak apa ini kan, tapi kan ada orang yang memang pintar kalkulasi tuh, dioper alih lah apa gitu ya, di top up segala macam tuh. Aku soalnya nggak pintar gitu-gitu, daripada tidurnya kita nggak, karena kan Nggak nyenyak. kebayang ya tiap bulan tuh kan mikir Iya. lewat nggak nih bulan ini, lewat nggak nih gitu kan. Oh lewat, oke. Jadi begitu terus selama bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya kami memutuskan kemarin untuk kita sudahi saja hubungan ini sama Kosut Kosut Gama. Gama. Tapi ini ya Mas Andi Mbak Asi mah nggak kena riba ya. Iya. Ini jadi Oke, disitulah untungnya kami ya. Tidak. ini aku mau ngomong enak ya, tapi kok nanti melukai iman saya gitu ya. Tapi itu salah. Tapi Iya. menarik ini karena kan menyicil utang itu kan satu yang besar ya. Walaupun semua rumah tangga kayaknya juga akan mengalami itu gitu. Gimana sih tadi Mas Andi bilang tiap hari gitu ya ada perasaan itu. Gimana sih memanage hal kayak gitu untuk tetap Iya. gimana ya, kayak utang itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Sebelum itu dulu ya. Ini kisah nyata nih. Hampir nggak diterima loh aplikasiku. Serius Mas? Kosut Gama? Iya. Nggak tahu Nyesel nih, kan. Mbak. Serius. Gak diterima karena memang kan tadinya tuh Kosut Gama itu kan akan harusnya tuh idealnya dipotong langsung dari gaji kan. Nyun sewu. Menurut catatan itu nggak cukup potongnya. Kamu mau ketawa nggak enak gitu ya? Katanya kan harus paling enggak 30 Berapa persen dari apa kan gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin dipotong semua, mereka nanti malah mereka salah gitu. Akhirnya nggak cukup. Jadi aku tuh untung ada senior Ibu Widati nih kalau beliau nonton. Beliau lah yang membuat rekomendasi karena beliau adalah anggota senior di Kosut Gama. Oh, pentingnya networking ya. Ya. Bahkan dalam hal perutangan ini. Beliau kasih rekomendasi. Akhirnya solusinya adalah tidak dipotong gaji, tapi aku nyicil tiap bulan. Ngerti nggak?
ya itu tadi Tidak karena pakai dipotong gaji mekanisme nggak potong cukup itu gaji. tadi. Jadi itu akhirnya disetujui oleh Kusutgama, dan aku berarti benar-benar tiap bulan tuh harus benar-benar memastikan ada uang sekian untuk dibayarkan. Nah kalau dilihat dari ketar-ketirnya pasti. Cuman ya gitulah ya, kami itu ya Mbak Asti lah yang pintar gitu-gitu untuk ngecak ke gitu ya. Tapi gini sih, kita harus realistis juga. Dari hitung-hitungan kita jelas itu masuk lah, walaupun tipis-tipis lah gitu ya. Sorry, Mbak Asti kerja ya posisinya ketika itu, berarti dua-duanya Iya, kerja. Iya. Mbak Asti di UGM kerja di artinya itu tipis lah. Tipis itu maksudnya kita kalau kita bener cara ngaturnya aman lah ini. Tapi kan kita kadang mikirnya tuh kalau nggak aman gimana? Kalau nanti terjadi sesuatu gimana gitu. Tapi syukurnya sih oke sih ya. Kita kayaknya tiap bulan itu ya lancar lah, lewat lah gitu. Alhamdulillah Lewat. lah ya. Alhamdulillah. Terlampaui ya. Terlampaui. Sampai akhirnya itu karena kita udah kita kayak nggak kuat deg-degan terus gini tiap bulan. Terus kita Pas tutup. ada rezeki Pas ada untuk rezeki, melunasi, walaupun setelah itu nol lagi gitu. Nah, gitu. Ya nanti nyari lagi kan habis ini. Kayaknya gitu terus hidupnya. Gitu. Oh, oke. Iya, jadi aku penasarannya gini sih Mbak, pengambilan keputusan untuk tadi kan rumah segitu. Sebenarnya kan punya pilihan nih. Iya, Punya pilihan bahwa tidak usah sampai segini, nggak usah Iya. sampai, kan udah digambarin arsitek. Berarti kan ada pilihan yang bisa mungkin lebih kecil atau gimana gitu. Apa yang membuat Mbak Asti, Mas Andi itu aku harus menyelesaikan sampai jadi rumah yang luar biasa ini, bukan secara fisik doang ya. Aku melihat rumah ini karena aku sering kesini gitu. Ini tuh rumah yang sangat kayaknya tuh beneran rumah impian gitu, Mbak Asti dan Mas Andi gitu. Apa tapi ketika pengambilan keputusan dengan sesusah itu harus ngutang padahal belum tentu cukup ya pada Iya, awalnya betul. gitu. Apa Mbak Asti sama Mas Andi Gitu ya. kekuatannya? Sebenarnya kalau menurut saya ya mudah nekat itu kekuatannya. Iya. Yang bikin nekat gitu Mbak, yang bikin nekat. akhirnya nekat Sebenarnya ngambil gini, gitu. kita itu punya rumah itu bukan karena udah ada orang tua ya. Apalagi Iya. saya anak paling bungsu. Jadi punya rumah itu sebenarnya bukan kebutuhan utama. Terus terang aja ya. Terus terang. Aku mau pindah ke sini tuh dihalang-halangi. Tidak boleh. Karena saya anak bungsu, anak satu-satunya yang ada di Jogja. Bapak Ibu udah ada rumah, dan kami selama berapa tahun itu tinggal dengan beliau nyaman Aman dengan aja, ya, gitu. dengan keberadaan Artinya, kami. Kenapa kamu harus Kenapa kan kamu gitu harus kan? punya rumah, kan ada kami gitu. Tapi kami secara keluarga itu kami ingin mandiri. Mungkin banyak keluarga yang seperti itu ya. Maksudnya Ya, betul. nggak masalah sih sebenarnya tinggal sama orang tua, tapi namanya sebuah keluarga kecil tuh pengen sendiri, pengen menentukan dapur mau masak Iya. apa gitu ya. Jadi kemandirian lah istilahnya. Itu yang saya sampaikan ke ibu. Saya tahu kalau memang disamai bapak ibu lebih enak, cuman Iya. itu tidak akan membuat kami belajar gitu. Kami memang harus mulai punya rumah sendiri, walaupun nanti tetap akan ngerepotin bapak ibu ya gitu. Dan akhirnya ibu memahami itu, ya udah. Ya. Di situ titik awalnya untuk memutuskan boleh. Tapi kan kemudian pertanyaan berikutnya tuh kenapa kok segininya? Padahal tadi kan Zaki bilang, lah kan bisa aja, udah sederhana aja, kecil aja gitu ya, agar nyaman hidupnya. Nah ini memang nggak tahu ya, ada unsur banyak lah nih sebenarnya kan. Ini kan masa lalu. Aku kan lahir dari keluarga yang tidak berada secara ekonomi. Bapakku itu adalah orang yang menilai progres itu dari pencapaian fisik. To be honest with you ya, bapakku kan tidak lulus SD. Jadi beliau itu ya namanya berhasil itu kamu tunjukkan dengan Fisik. kemampuanmu ya fisik, punya rumah yang baik segala macam. Sebenarnya itu juga pasti mewarnai caraku berpikir. Jadi kalau mau punya rumah, aku pikir ya udah yang punya rumah sekarang tuh yang benar gitu, yang benar, yang kita senang banget. Somehow juga membuat hati kita merasa kayak senyum gitu. Karena ada terlalu banyak orang yang ingin kita banggakan. Terlalu banyak tuh maksudnya bapak ibu ya saat itu. Makanya kemarin aku cerita tuh ke Bang Freddy di satu episode kemarinnya, aku benar-benar memastikan ke arsitek ini bahwa visual dari rumah ini harus juga bisa membuat orang tuaku itu merasakan
progresku, ngerti nggak? Karena kalau misalnya gini nih Zaki, dulu kan ada yang pendekatan alami, rumahnya alami, nggak kelihatan mewah gini gitu, ngerti kan? Ada yang gitu kan? That's nice. Tapi kalau bapakku ngeliat begitu, jangan bilang terus sedih gitu. Anakku wis aduh kok tetap saja rumahnya kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Walaupun itu adalah pendekatan modern misalnya, atau pendekatan atau posmo bahkan. Aku bilang gitu. Jadi harus ada unsur konvensionalnya. Bahwa rumah itu kelihatan memang dia secara umum tuh kelihatan membanggakan. Karena itu tadi, Bapak Ibuku harus melihat itu. Jadi itu rupanya menjadi juga tuh yang menghiasi cara berpikirku gitu ketika bangun rumah. Rumah tuh harus ketika dilihat enak, menunjukkan progres dalam hidup segala macam demi orang tua, terus gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian ya udah kita harus bikin mewujudkan itu tadi ya, 3 termin itu harus selesai gitu. Exactly. Dan artinya nah kalau itu story lainnya adalah satu, kita memutuskan bikin rumah yang pokoknya kita seneng banget. Kedua, tadi kan ada pilihan ini bertumbuh atau langsung jadi. Nah, aku soalnya gini, membayangkan nanti aduh kalau di tengah jalan kita bongkar-bongkar lagi tuh pasti repot banget lah. Sebenarnya ya dari pengalaman Bapak Ibu saya ya, betul. memang kondisinya ya nggak suatu bukan yang salah ya, cuman melihat dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana membangun yang kayak jadi ada salurannya salah, jadi harus bongkar gitu. Tengah yang rumah tumbuh tuh tengah jalannya gitu. Nanti ditambah ini, ditambahin lagi tambal sana gitu kan. Nanti kalau ada bocor bingung gitu. Jadi kalau udah serius, kalau menurut saya memang dari pengalaman meng-hire arsitek yang sudah digambar sampai detil saluran air kotornya, saluran ini itu kita lebih nyaman gitu untuk memperbaiki bagaimana. Jadi menurut saya sih memang perencanaan dari awal itu penting dalam mau membangun rumah ya, walaupun agak mahal dalam pembuatan planning rumah, desain rumah, tapi kita seneng gitu. Ada saluran air kotor, nggak air perlu lemak, bongkar ya. Iya, septic tank di mana jelas. Dan itu ini berarti itulah kemudian menjadi alasan itulah sekalian aja lah gitu. Sekalian gitu. Karena udah terencana juga toh gitu. Maksudku daripada kita gradual tetapi bebannya lama kan. Mending ya udahlah kita menderita aja sekarang, berikutnya tinggal bayar utang aja gitu kira-kira gitu. Daripada besok renov juga keluar uang lagi misalnya atau nambah utang lagi jangan sama aja gitu kan. Mending gitu kan. Who knows gitu. Aku tadi tertarik tadi Mas Adi cerita soal orang tua juga bisa memenuhi gitu ya. Ada tapi ada intervensi ini enggak sih secara langsung dari orang tua misalnya. Bapak ibunya Mbak Asti yang sama-sama Jogja, jadi ngelihat progresnya mungkin kan, jadi ragu ini kok nggak di sini atau apa, ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya awalnya kan kita memang karena kami ini anak bungsu di sini satu-satunya, jadi mungkin perhatiannya lebih ya bapak ibu saya. Jadi bapak saya itu berinisiatif untuk mendesainkan tanah kami nih gitu untuk rumah. Ya cuman memang prinsip kan namanya kita juga punya impian rumah seperti apa, tapi bapak juga pengennya seperti ini. Nah, bagaimana cara kami itu mengatasi perbedaan pendapat ini? Itu memang perlu trik. Betul. Tidak mudah gitu karena supaya tidak tersinggung terus kita juga tidak membebani dengan apa ide-ide kita. Akhirnya kita memutuskan untuk meng-hire arsitek, jalan tengahnya. Jadi ketika kami berdiskusi bapak ibu ada di situ gitu, tapi hanya mendengarkan. Beliau sepertinya karena udah ada profesional, jadi tidak banyak mengintervensi waktu itu. Sampai pada pembangunan juga belum mulai mengintervensi, tapi ketika sudah jadi, nah ketika kita mengundang bapak ibu, nah itu mulai ada masukan. Tapi at least waktu itu saya udah senang karena udah hampir 100% rumah ini jadi, kan intervensinya nggak begitu banyak waktu itu ada dari bapak gitu. Menarik sebenarnya itu. Bapak kan seorang teknik civil engineer bapak itu. Lulusan Belanda, jadi nggak main-main ya. Jadi ketika bapak membuatkan gambar itu, itu kan kita agak deg-degan ya, maksudnya
udah dibikinin gambar loh dengan tangannya sendiri loh. Dan ini ya insinyur lama ya, jadi beliau tuh benar-benar pakai ini manual detail banget. Sama pakai rugos, tau ya huruf gosok itu? Nggak tahu. Oh. Nggak tahu. Nggak Pandu tahu nggak? Jadi beliau kan nggak tahu komputer. Jadi untuk membuat tulisan-tulisan bagus itu pakai gitu lah ini, ya mohon maaf kalau kita lihat tuh pastilah ini bentuk cinta ya. Tapi kalau kita ngomong desain kan lain lagi. Karena kami generasinya beda. Nah, tapi anyway, akhirnya memutuskan untuk milih arsitek sendiri. Mungkin kayaknya ada Tapi sih. ngomongnya gimana tuh Mbak kalau ini loh aku udah dari arsitek gitu, aku nggak Kayaknya ada sih mungkin unsur-unsur mungkin yang ada kecewa sedikit, nggak begitu happy. Aku sih terus terang aja ya, ada unsur-unsur beliau itu kurang sreg mungkin awalnya kan, karena dianggap kita memutuskan sendiri gitu ya. Nah makanya kemudian pas Mbak Asti bilang ada masa-masa di mana Bapak tuh kayaknya tidak mau ikut campur kira-kira gitu ya. Jadi ini semacam orang tua. Aku sih memaklumi sekali. Tapi aku pikir gini, toh kita niatnya kan baik nih. Toh nanti kalau sudah jadi dan bagus, aku sih yakin Bapak pasti akan menerima. Nah makanya ketika diajak ke sini, pada saat rumahnya udah mau jadi itu, ya mungkin Bapak ada juga unsur itu tadi ya, masih ada ego tadi. Beliau menumpahkan segala macam protes dalam tanda petik, walaupun dalam bentuk yang sangat baik ya. Maksud ini harusnya kurang segala macam. Aku kan sebagai mantu hanya cukup bilang, oh nggih Pak. Iya mau ngapain juga ya? Oh nggak mungkin diubah. Nggih Pak, gitu aja. Nggih. Tapi setelah beliau menumpahkan semua itu dan aku sama sekali tidak membantah, Bapak ngeluarin solusi sendiri kok hari. Oh gitu. Iya, dari apa yang beliau protes tadi itu, ya udah ini karena ini kamu ini diginiin nanti ini. Ya, ini. Oh nggih Pak. Gitu. Terus jadi memang semua orang kayaknya mengalami masa-masa tidak selalu harmonis banget dalam relasi itu menurutku, dan itu harus kita terima saja. Bersih tegang lah untuk tujuan-tujuan yang kebaikan, bukan karena kita dendam kan. Ya namanya bertengkar nggak mungkin nggak dong. Bertengkar itu beradu pandangan, nggak apa-apa menurutku itu. Tapi kan kita tidak pernah merencanakan akan bermusuhan segala macam. Semua itu untuk kebaikan aja. At the end of the day semua akan ini kok, semua akan yakin dan bisa membuktikan bahwa anak ini bukan anak durhaka, kira-kira gitu kan. Orang tua juga tidak mungkin menjerumuskan aku, itu kan pasti. Nah along the way karena rumahnya sudah jadi, Bapak kita terus minta beliau segala pendapat, kita mintain kan akhirnya kan untuk upacara terutama nih kan orang Bali gitu, setelah jadi upacaranya kayak apa tuh semua Bapak kita mintain sarannya kan. Beliau kemudian mendapatkan gain his power back gitu ya, jadi memperoleh lagi kekuasaannya itu. Di situ menurutku yang penting, sehingga beliau kita tempatkan lagi di tempat yang benar-benar tertinggi. Yang menarik adalah bapak ibuku menurutku ya sangat bisa tuh menempatkan dirinya, diri beliau berdua itu. Karena sebenarnya kan kalau kita bicara tadi secara adat, pihaknya kan pihakku sebenarnya, ngerti kan? Karena laki-laki. Bapak ibuku menurutku ya, mungkin Mbak Asti juga setuju. Menurutku itu luar biasa tuh caranya memposisikan diri, tidak dominan, memberikan respect kepada bapak yang di Jogja. Artinya walaupun beliau itu pihak perempuan, tetapi kan tinggal di Jogja, yang lebih tahu, lebih paham gini gitu. Jadi semua diserahkan ininya. Itulah yang membuat hubungannya jadi sangat bagus. Ini kan seperti orang tua itu kan kayak ujung-ujung ya. Kalau ujung-ujungnya diikat, maka yang di sini aman pasti semua. Ngerti nggak? Daripada yang di sini aman, kalau ujungnya nggak, ini bisa aja nih bikin masalah gitu kira. Pernah ini nggak sih Zaki? Ini analogiku sendiri ya. Kalau kita pakai taplak meja untuk membungkus sesuatu, apa yang melakukan? Kan ujung-ujung terjauh diikat. Iya. Bukan ujung dekat diikat. Iya. Ya kan? Ujung terjauh lah yang harus diikat. Gitu. Sehingga yang di dalam itu otomatis akan aman gitu. Nah, bagiku waktu itu sama pasti yang penting orang tua ini rukun ini. Karena kalau antar besan punya sesuatu itu runyam itu urusannya. Dan itu kan yang mengikat itu tadi adalah sebenarnya Mbak Asti sama Mas Andi kan. Ada perilaku-perilaku yang membuat ini tuh akhirnya terikat dengan baik. Aku tadi jadi ceritanya Mas Andi, aku melihatnya tuh kayak kita sama-sama punya ego, mungkin kan tadi ya punya keinginan rumah, tapi nggak harus semua hal tuh ditunjukkan dalam bentuk argumen. Kadang cuma bilang oh nggih Pak nggih. Kadang kan orang tuh
dalam posisi yang wis manut wae, tapi kita nggak harus melakukannya Iya, iya, secara iya. langsung gitu, tapi respon kita itu Iya. kemudian bagaimana membuat beliau-beliau ini gain his power back tadi itu Iya, gitu betul. kan. Pada Itu akhirnya penting. kita nggak perlu selalu menunjukkan ego itu tadi gitu kan. Betul. Itu ini pesan yang menarik banget gitu loh Mas Andi Ya. gitu. Kan nggak kemudian beda pendapat sama orang tua terus toxic nih orang tua gitu. Kan nggak Iya. dikit-dikit gitu. Nah, itu tadi kalau sama orang tua Mas Iya. Andi, Mbak Asti. Kalau antar Mas Andi dan Mbak Asti sendiri dalam membangun rumah ini tuh ada nggak perdebatan? Perdebatan kan kadang aku pengen catnya ungu, yang satu aku pengen apa. Aku tahu tuh di mana ada cat ungu gitu. Jadi aku penasaran nih, ada nggak? Ya untungnya ada sih, cuman Pak Andi lebih banyak mengalah. Kalau secara Kalau pemilihan prinsip prinsip filosofi tata ruang, tentu karena kami orang Bali ya, dan aku kebetulan Balinya tuh asli, kalau ini kan KW, KW. jadi harus ikut aku. Saya Kalau percaya, kalau Pak Andi. soal itu filosofinya, tapi kalau aksesoris, warna segala macam, ya pastilah ada Pernah itu preferensi kita yang ini ya pemilihan warna merah itu Pak Andi, Oh, iya. kalau saya kalau lihat-lihat dari contoh kan, ada orang milih background warna merah Merah. itu bagus gitu, cuman Pak Andi masih mikir apa terlalu berani atau gimana, kita harus konsultasikan gitu, karena kita kan berselisih, nggak merah, ya udah kita konsultasikan aja ke arsiteknya Sorry, gimana. iya. Ternyata misalnya di ruang tamu itu kan ada merah tuh, Iya. kan nggak umum tuh orang. Anak saya aja kan pernah nanya Mas. Iya. Ini kenapa merah Iya, gitu? nggak umum, benar-benar di satu sudut merah gitu, merahnya menyala. Aku terus terang tadinya kan ragu gitu, tapi akhirnya menurutku sih oke lah kombinasi itu ya. Nah kayak gitu-gitu, ungu. cat kamar. Nggak. Gitu. Mbak Asti juga itu. Saya Pasti penggemar ungu. Penggemar ungu kan, Jadi nah ini aja ungu bajunya. Nah, Iya, kami apa yang bisa kita terus lakukan Wani, ya? ya udahlah. Saya kembalinya ke ini aja, tadi pemegang saham terbesar Ya, siapa persis, gitu persis. kan. Begitu aku mau argumentasi langsung ingat itu. Jadi kita sebagai minoritas ya ini aja lah gitu. Nah, apa yang belum terwujud Mas Andi dan Mbak Asti dari rumah ini yang masih pengen diwujudkan? Mungkin tadi kalau secara langsung udah, tapi kan kadang ketika rumah berjalan kan pengen ada aja gitu ya, tambah ini, tambah itu. Contoh kamar mandi di ini kan Iya, berdasarkan itu. usul dari salah satunya saya yang agak nggak tahu diri nih gitu. Itu belakang kasih kamar mandi asik deh Iya, gitu. betul. Diwujudkan loh, luar biasa kan, terima kasih. Ya idenya Tapi- bagus sih, memang butuh kamar mandi di luar untuk mahasiswa, untuk Iya. tamu gitu. Yang belum terwujud tuh AC sebenarnya. ini benar nih, kalau aku jadi curiga nih ada perdebatan di sini. Soalnya kalau di Q&A Instagramnya Mas Andi kalau ditanyain soal AC kan Mas Andi selalu nggak Mungkin perlu karena jendela banyak, listrik kalau hemat. lihat desain kan setiap itu ada colokan AC ya Iya, di atas. Jadi sebenarnya Udah secara disiapkan ya? desain kita si arsitek ini sudah mempersiapkan lah untuk Iya. ber-AC gitu. Cuman memang prinsip kita kalau udah semua ruangan terbuka, kenapa perlu AC gitu. Ya. Nah, Yang paling sering ngusul sih Mbak Asti. saya sih goda-godain ini, bagus kalau kamar kita ini ada AC-nya. Soalnya panas nih karena di atas ya gitu. Terus proposal saya ya itu, panas ini kalau siang menyerap panas, jendela cuma dari satu sisi. Nah, jadi panasnya kan bergolak di dalam, kok malam gerah gitu. Gimana kalau kita kasih AC gitu. Pertimbangannya kalau kita minta AC, nanti Lita minta AC juga. Nanti yang ruangan lain AC juga gitu kan. Akhirnya tidak di-approve lah proposal saya. Sebagai Terus solusinya ditambah jendela. Jadi kan tadinya tuh cuma di sini ada jendela banyak, di sini kan tutup. Ya udah sebagai solusi aku jebol aja nih. Jadi kan anginnya di sini masuk. Tapi keluar sini. memang ngirit sih jadinya. Udah cukup dibuka aja jendela blak-blak gitu. Jadi nggak ada di rumah ini, nggak ada AC sama sekali. Belum. Semua kamar nggak ada. Ya, belum ada AC. Belum Mungkin ada loh ini. belum ada Nggak AC. ada, belum ada. Mungkin loh, siapa tahu nanti ada Iya. perubahan ya. Kan? Tapi selama ini memang salah satu kelebihan di rumah ini ya nggak ada AC, yang otomatis sangat ngirit di item Listrik. pengeluaran listrik ya. Jadi Ya cukup itu
jadi kompensasi ya. Sini soalnya listriknya jadi hemat banget gitu. Nah, ini nih satu nih aku yang penasaran, karena kan rumah ini termasuk yang kalau tadi kita bicara fisik gitu, sekarang bicara dari aspek yang lain gitu. Rumah ini kan sering didatengin tamu, Mas Andi kan kita tahu ya banyak banget tamunya. Bahkan Mini Academy nih teman-teman sering bikin acara dulu kalau offline di sini, mahasiswa dan sebagainya gitu. Nah, terkait privasi atau gimana sih Mbak Asi nih? Aku nanya ke Mbak Asi karena kebanyakan tamunya Mas Andi kan, bukan tamunya Mbak Asi gitu. Gimana gitu dengan kehadiran banyak orang dan berkali-kali loh gitu. Sehari bisa berapa kali? Kalau saya tuh udah tahu memang sifatnya Pak Andi kan dari dulu memang sering kumpul, senang kumpul gitu kan. Dan saya memang mengikuti lah, maksudnya terbawa ya dari zaman pacaran gitu. Sampai di Australia juga kami sering kumpul. Setiap weekend itu kami tidak pernah sepi, selalu kami akan berkumpul gitu kan. Nah, waktu kita bangun rumah ini pun Pak Andi selalu kita harus punya space untuk kumpul-kumpul gitu. Jadi memang dari awal sudah berarti terbayang gitu. Saat mendesain itu kita harus punya tempat kumpul atau ruangan tamu itu, makanya agak bisa lost gitu dari desain dari ruang tamu sampai ruang makan, ruang keluarga itu bisa lost supaya nanti kalau ada orang kumpul-kumpul butuh space yang lebih luas lagi itu bisa digunakan gitu. Itu yang utama karena memang sifatnya Pak Andi suka kumpul gitu. Nah, kalau yang sekarang ini memang saya udah terbiasa dari dulu ada tamu malam mahasiswa sampai jam 1. Pandu contohnya tuh. Ya, kalau ini dari podcast perasaan jam segini ya, ini malam ini hampir tengah malam ini podcast ini ya. Saya sih nggak masalah ya sepanjang memberi manfaat gitu. Tapi ini sih kalau Mbak Asti itu kan, aku juga nggak mewajibkan misalnya harus nemenin tamu kan, nggak gitu. Kalau memang tidur aja gitu. Artinya itu juga kompensasinya lah. Tidak merasa terganggu karena juga sekaligus tidak diwajibkan untuk gimana amat gitu. Itu sih intinya. Kalau mahasiswa kan kadang-kadang apalagi kalau udah mau deadline skripsi nih, ya udah di sini aja kita sampai jam 1, jam 2 gitu. Tapi tentu itu sih ya, itu karena ada kebutuhan sih intinya seperti itu. Tapi kalau ya aku buka warung sekalian sih Mbak, Indomie, Coffee Mix gitu sekalian. Dan sebenarnya ini ya secara ruangan memang ada ruang yang agak terpisah gitu ya betul, dari ruang keluarga, dan itu jadi hal yang penting. Nah ini pertanyaan terakhir nih, kalau kita bisa teruskan bisa sampai subuh kayaknya iya betul. Kita kalau udah ngobrol kita sampai subuh. Kan ini baru usia 40-an tahun ya. Baru ya. baru aku baik loh ini baru nggak bilang udah 40 tapi baru gitu kan. Orang pensiun kan 60 70 mungkin gitu. Apakah gitu akan ini tuh rumah ini akan memang direncanakan untuk selamanya tinggal di sini, atau ada cita-cita nanti pengen bikin rumah lagi di satu tempat yang berbeda lagi, atau dengan nuansa yang berbeda, mungkin udah bosen apa ada cita-cita kan kalau makin kesana usianya, nggak bilang makin tua ya, makin kesana usianya mungkin ada banyak hal yang ada banyak perspektif baru yang bikin pengen hal baru lagi gitu. Mbak Asti aja yang jawab. Siapa tahu ini proposal juga sekalian kan. Belum pernah ngomong kita soal ini soalnya. Tentu kalau kenyamanan, kami sudah nyaman tinggal di sini ya. Sangat dan lah. ini memang rumah impian kami dari desain dari ini. Cuman untuk memiliki rumah lain pun kami ada cita-cita gitu, bukan untuk paling enggak untuk anak, untuk mungkin nanti peninggalan ya. Tapi kalau untuk ditinggalin sendiri, kami sih sudah kayaknya enggak sih, udah di sini enggak akan enggak. ke tempat lain gitu di Jogja ini. Kalau ada yang nawarin tanah murah sih, tapi murah ya intinya, kuncinya harus murah. Kan murah ala Pak Andi kan sekarang. Kosugama kalau mengajukan lagi kayak nggak ditolak Mas kalau sekarang. Sekarang udah nggak nolak lagi. Kalau sekarang levelnya tuh dikejar-kejar. Bapak nggak pinjam gitu. Gaya banget ya, nggak butuh ya. Gitu sekarang jawabannya. Nggak berani deg-degan. Mbak Asti, Mas Andi,
makasih banget, ini banyak hal yang menurutku bisa diambil, nanti teman-teman silakan ya mengambil perspektifnya. Kalau dari aku sendiri, aku sangat cukup jelek tadi soal bagaimana dengan orang tua, bahkan membangun rumah ini sampai memikirkan gimana orang tua juga. Jadi ego kita tuh nggak cuma ego kita gitu, tapi orang tua pun unsurnya juga dimasukkan. Mas Andi memikirkan gimana ayahnya melihat gitu, karena mungkin tuh kebahagiaan kita juga yang lihat orang tua seneng, kita juga nyaman. Nggak semua hal bisa masuk mungkin, tapi jadi kompensasi dengan melihat orang tua yang datang ke sini tuh senang banget gitu. Mbak Asti sama Mas Andi juga sangat nyaman banget tinggal di sini gitu. Nah, ya intinya siapkan duitnya tadi sih. dengan duit tadi kayaknya semua berjalan dengan baik. Tapi satu lagi selain duit tadi adalah modal nekat, nekat. Tapi untuk buat itu tuh ada rencana gitu kan. Ada perencanaan, ada impian. Jadi itu yang menguatkan Mbak Asti dan Mas Andi untuk utang. Loh, menguatkan untuk apa? Menguatkan untuk membangun rumah ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin itu investasi gitu loh. Maksudnya investasi yang akan sangat berguna untuk kedepannya, jadi nggak ada salahnya untuk kita nekat gitu. Asik, closingnya luar biasa. Nggak ada salahnya untuk kita nekat karena itu investasi untuk masa depan, baik secara fisik maupun tadi hatinya yang sangat nyaman banget. Terima kasih Mbak Asti, Mas Andi, kita semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen Family Talk berikutnya. Teman-teman semoga bisa diambil manfaatnya dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oh ya, kalau ada yang mau usul topik nih tentang Family Talk, pengen denger dari Mbak Asti sama Mas Andi gitu ya, tentang parenting mungkin atau konflik antar pasangan. Nah, aku mah udah punya list topik. Ya penasaran pernah bertengkar enggak atau apa gitu. Kita bisa mengambil pelajaran banget menurutku karena Mas Andi Mbak Asti ini kan generasinya nggak terlalu jauh mungkin ya dari usia-usia para penonton. Jauh sih. 1 dekade. Ya kan ngerti, kan main TikTok Mbak, kalah loh aku aja nggak main TikTok gitu. Jadi sangat memahami kayaknya dunia anak muda sekarang gitu. Jadi teman-teman kalau mau ada topik yang diusulkan silahkan komen di bawah atau DM ke Mas Andi di Instagram, silahkan. Nah, semoga yang episode ini bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.